Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pakar untuk memenuhi tugas 2 dari mata kuliah Penghantar Teknologi Sistem Cerdas. Sebelum saya mulai, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitra Hafizsyah. Saya adalah mahasiswa tingkat 3 dari Universitas Gunadarma. Langsung saja saya akan mulai. Yang pertama di sini adalah sistem pakar menurut para ahli. Menurut Durkheim, sistem pakar adalah suatu program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh seorang pakar. Menurut Ignizo, sistem pakar adalah suatu model dan prosedur yang berkaitan dalam suatu domain tertentu, yang mana tingkat keahliannya dapat dibandingkan dengan keahlian seorang pakar. Yang terakhir, menurut Giaratano dan Riley, sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Tujuan dari sistem pakar yang pertama ada interpretasi, yaitu membuat kesimpulan atau mendeskripsi dari sekumpulan data mentah, pengambilan keputusan dari hasil observasi termasuk pengenalan ucapan, analisis citra, interpretasi sinyal, dan lain-lain. Yang kedua, ada prediksi, yaitu memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu. Contohnya adalah prediksi demografi, prediksi ekonomi, dan lain-lain. Yang terakhir, ada diagnosis, yaitu menentukan sebab malfungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati diagnosis medis, elektronis, dan mekanis, dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh dari diagnosis itu sendiri. Sistem pakar juga mempunyai manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan output dan produktivitas. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas proses dan produk. Yang ketiga, menurunkan waktu pengambilan keputusan. Yang keempat, menyerap keahlian langka. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas. Penerapan sistem pakar di berbagai bidang. Bidang yang pertama yang akan saya jelaskan adalah industri atau manufaktur. Manufaktur didefinisikan sebagai urutan-urutan kegiatan yang saling berhubungan, meliputi perancangan, perencanaan, pemilihan material, produksi, pengontrolan kualitas, manajemen, serta pemasaran produk. Di sini ada sistem pakar di bidang itu sendiri. Yang pertama adalah perancangan Wright. Sistem pakar ini digunakan untuk merancang sistem pengaturan kertas untuk mesin fotokopi. Sistem ini membuat rancangan dengan representasi pengetahuan tentang rancangan berdasarkan kumpulan dari goal, metode perancangan, generator, dan aturan-aturan yang terstruktur. Yang kedua, ada production planning atau production. Kontrol perencanaan produksi dilakukan dalam hal kualitas, waktu, kapasitas, dan biaya pengendalian produksi, meliputi penyelesaian pesanan, pengujian, perencanaan, urutan produksi, penempatan personalia, terus pengisian kapasitas, pengawasan pesanan, dan pengamanan kualitas. Yang kedua, ada sistem pakar dalam pendidikan atau ilmu pengetahuan. Penelitian tentang ini dilakukan oleh Profesor Gordon S. Novak Jr. pada University of Texas, Austin tahun 1990. Aplikasi sistem pakar ini diberi nama ESAAC yang memiliki parser yang mampu membaca kalimat dalam bahasa Inggris dengan kecepatan 5.000 kata per menit dan mampu menyelesaikan soal-soal fisika mekanik atau statistika dalam waktu kurang dari 5 menit. Aplikasi ini dikerjakan oleh iTeam yang terdiri dari
60 orang dan membutuhkan waktu 1 tahun. Yang ketiga, ada sistem pakar di bidang kedokteran. Sistem pakar pada dunia kedokteran digunakan untuk mendiagnosa berbagai macam penyakit pada tubuh manusia. Contohnya seperti THT, AIDS, dan lain-lain. Aplikasi sistem pakar dalam bidang ini dibuat dengan proses penelusuran maju, mampu mengenali jenis penyakit pada manusia dengan mendeteksi berdasarkan gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien dengan cara menjawab pertanyaan yang ada di aplikasi. Hal tersebut layak saja kita pergi dan berobat ke dokter pada biasanya. Berikut ada sistem pakar dalam kedokteran yaitu MySyn. Sistem pakar di bidang kedokteran yang mendiagnosa infeksi bakteri dan memberikan rekomendasi pengobatan dibuat oleh Stanford University. Yang kedua, ada Dendral dalam bidang kimia dengan penggunaan struktur molekul yang dibuat juga dari Stanford University juga. Yang keempat, ada sistem pakar dalam bisnis. Sistem pakar ini dalam pembelian, sistem ini berfungsi untuk menilai dan memilih pemasok dengan pertolongan dan pengiriman barang secara optimal, di mana dalam hal ini menunjang pemasok yang potensial. Dalam hal operasional, maka sistem ini mempunyai fungsi penasihat kepada pembeli. Sistem ini meringankan beban pembeli dalam pekerjaannya sehari-hari, terutama dalam pengambilan keputusan untuk memilih pemasok. Sistem pakar mengenai strategi perencanaan sistem ini berbasis sistem penunjang keputusan untuk strategi perencanaan produk yang dikembangkan dari integrasi sistem konvensional dan prototip sistem pakar. Yang terakhir adalah sistem pakar dalam bidang ekonomi. Untuk meminimumkan risiko pada investasi diperlukan suatu alat seperti sistem pakar yang mampu menganalisa sesuai dengan keadaan yang terjadi di pasar modal, sehingga investor menjadi lebih yakin dalam berinvestasi. Sistem pakar ini mampu mengambil keputusan dengan langkah-langkah pengambilan keputusan yang jelas, mudah dikembangkan lebih lanjut, memberi solusi yang tepat waktu, juga menyimpan pengetahuan. Maka, dari pembahasan di atas mengenai sistem pakar, saya dapat menyimpulkan bahwa sistem pakar adalah suatu produk dari kecerdasan buatan atau AI yang bertujuan untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan segala sesuatunya. Seiring berjalannya waktu, sistem pakar akan terus berkembang melesat di berbagai bidang, dikarenakan faktor pendukung dari teknologi itu sendiri. Dan, sistem pakar punya dampak yang sangat nyata, yaitu sistem pakar akan menggantikan posisi manusia dalam bekerja secara tidak langsung. Berikut adalah sumber-sumber dari materi tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.